Malam itu terasa berbeda dari biasanya. Angin yang bertiup di kawasan kota tua menghempas daun-daun kering di jalanan sempit, menciptakan suara gemerisik yang tidak nyaman di telinga. Langit gelap, tak berbintang, seolah menutupi sesuatu yang tak kasat mata. Di sudut sebuah gang, berdiri sebuah rumah sakit tua yang telah lama ditinggalkan, dikenal oleh penduduk setempat sebagai Rumah Sakit Harapan Jaya. Nama yang ironis, mengingat banyaknya kisah menyeramkan yang melingkupi bangunan itu. Sekilas, bangunan itu terlihat seperti bangunan tua biasa dengan cat tembok yang mengelupas, jendela-jendela yang retak, dan dinding-dinding yang penuh coretan vandalisme. Namun, jika diperhatikan lebih lama, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Aura gelap terasa begitu pekat, seolah ada yang mengintai dari balik jendela-jendela itu, menunggu. Dimas, seorang mahasiswa jurusan arsitektur, tidak pernah menyangka akan kembali ke kota kelahirannya untuk menyelesaikan proyek tugas akhir. Dia telah meninggalkan kota itu sejak SMA, membawa kenangan pahit tentang kematian misterius ibunya yang bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Harapan Jaya. Sebagai bagian dari tugasnya, Dimas harus mendokumentasikan bangunan bersejarah yang sudah tak terpakai dan membuat rancangan revitalisasi. Pilihannya jatuh pada rumah sakit itu, bukan hanya karena sejarah arsitekturnya yang menarik, tetapi juga karena dorongan rasa penasaran yang selama ini menggelitik pikirannya. Kenapa aku merasa ada sesuatu yang belum selesai di sini? Gumamnya pelan saat berdiri di depan gerbang besi berkarat rumah sakit itu. Gerbang itu terbuka sedikit, seolah mengundang siapapun yang berani masuk. Ia memutuskan untuk menunggu hingga malam tiba. Baginya, suasana malam akan memberi kesan lebih autentik dalam pengambilan foto dan video untuk tugasnya. Bersama sahabatnya, Arif, seorang fotografer amatir, mereka membawa peralatan lengkap, termasuk kamera DSLR, senter, dan recorder suara. "Lu yakin mau masuk, Mas?" tanya Arif dengan nada ragu. Wajahnya jelas menunjukkan bahwa dia tidak setuju dengan ide ini. "Gue pernah dengar cerita kalau tempat ini berhantu. Banyak orang yang masuk nggak pernah keluar lagi." Dimas tertawa kecil. "Ah, cerita rakyat. Nggak usah dengerin omongan orang. Lagian, gue cuma mau ambil beberapa foto. Terus kita keluar. Nggak lama kok." Meski berat hati, Arif akhirnya mengiyakan. Mereka melangkah, masuk ke dalam area rumah sakit. Begitu melewati gerbang, hawa dingin langsung menyergap. Padahal malam itu bukan malam musim hujan. Langkah kaki mereka menggema di atas jalan setapak berkerikil. Semak belukar yang tinggi di kiri dan kanan jalan menambah kesan menyeramkan. Ketika mereka mendekati pintu utama rumah sakit, Arif berhenti tiba-tiba. "Mas, lo dengar itu nggak?" bisiknya. Dimas menghentikan langkahnya. "Dengar apa?" "Kayak suara langkah kaki lain," jawab Arif, menoleh ke belakang. Namun, saat mereka menengok, tak ada siapa-siapa di belakang mereka. Hanya semak-semak yang bergoyang pelan diterpa angin. Dimas menggeleng dan melanjutkan langkah. "Cuman perasaan lo aja. Ayo, nggak usah lama-lama di sini." Pintu utama rumah sakit itu besar, terbuat dari kayu jati yang sudah rapuh. Dengan sedikit dorongan, pintu itu terbuka, mengeluarkan suara derit panjang yang memekakkan telinga. Aroma pengap bercampur bau obat-obatan lama menyambut mereka, membuat keduanya refleks menutup hidung. Lobi utama rumah sakit itu gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya senter mereka. Dinding-dindingnya penuh dengan noda lembab yang membentuk pola-pola aneh, hampir seperti wajah manusia yang menjerit. Di sudut ruangan terdapat meja resepsionis tua yang penuh debu, dengan sebuah buku besar tergeletak di atasnya. "Coba lihat ini," kata Dimas, sambil menyapu debu di atas buku itu.
halaman-halaman buku itu berisi daftar nama pasien. Namun, yang aneh, halaman terakhir hanya berisi satu nama yang ditulis dengan tinta merah. Siti Kurniasih. Arif menyalakan kameranya untuk merekam. Nama ini kayaknya nggak asing deh, gumamnya. Dimas mengangguk, wajahnya berubah serius. Nama itu adalah nama ibunya. Belum sempat mereka mencerna hal itu lebih jauh, terdengar suara langkah kaki lain. Kali ini, suara itu jelas, terdengar di koridor sebelah kanan. Dimas dan Arif saling pandang, menahan napas. "Siapa di sana?" teriak Dimas. Tidak ada jawaban. Namun perlahan mereka mendengar suara lain, seperti suara seseorang yang tertawa kecil, menggema di seluruh ruangan. Tawa itu terdengar seperti milik seorang wanita, tetapi dengan nada yang menyeramkan. Arif mencengkeram lengan Dimas. "Mas, kita balik aja. Gua nggak mau mati konyol di sini." Namun, sebelum mereka sempat bergerak, tiba-tiba lampu di lobi berkedip-kedip, meskipun seluruh bangunan itu seharusnya sudah tidak memiliki aliran listrik. Di dinding sebelah kiri, bayangan seorang wanita bergaun putih muncul, berdiri diam menatap mereka. "Dimas." Wanita itu berbicara dengan suara serak, memanggil namanya. Tubuh Dimas membeku. Suara itu terlalu familiar baginya. Suara yang sering ia dengar di masa kecil, sebelum ibunya meninggal. "Bu?" tanyanya dengan suara bergetar. Namun, ketika ia mencoba mendekat, bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan mereka berdua dalam kegelapan. Koridor panjang yang gelap di depan mereka terasa seperti mulut raksasa yang siap menelan siapapun yang melangkah masuk. Meski udara terasa pengap, Dimas tetap berdiri kaku di tempatnya, memandangi sudut dinding tempat bayangan wanita tadi menghilang. Arif, yang wajahnya sudah pucat pasi, menarik lengan Dimas dengan gemetar. "Mas, ayo keluar." Sekarang, bisik Arif dengan suara putus asa. Namun, Dimas tidak bergeming. Pikirannya bercampur aduk. Suara itu, suara wanita tadi, terlalu mirip dengan suara ibunya. Namun, itu tidak mungkin. Ibunya sudah meninggal bertahun-tahun lalu di rumah sakit ini. "Mas, gua nggak bercanda. Ini gila," seru Arif lagi, kali ini dengan suara lebih keras. Dimas menoleh ke sahabatnya, lalu menghela napas. "Arif, lu boleh keluar duluan kalau takut. Tapi gua nggak bisa. Ada sesuatu di sini yang harus gua cari." "Cari apa? Lu nyari mati?" Arif mulai kehilangan kesabaran. Namun, melihat tekad Dimas, dia hanya bisa memijat pelipisnya dengan frustrasi. "Gua nggak mau ninggalin lu sendirian di sini. Jadi, cepat kita selesaiin ini, oke?" Dimas hanya mengangguk, lalu mengarahkan senter ke koridor di depan mereka. Cahaya senter menyoroti dinding-dinding kusam yang penuh coretan. Beberapa coretan tampak seperti tulisan, namun terlalu samar untuk dibaca. Mereka berjalan perlahan, langkah kaki mereka menggema di sepanjang lorong. Di kanan kiri lorong, terdapat pintu-pintu kayu yang sebagian besar terbuka, menampilkan ruangan kosong dengan tempat tidur besi berkarat. Suasana mencekam semakin terasa ketika mereka mendengar suara samar, seperti isakan seorang wanita, dari salah satu ruangan. Arif berhenti dan menoleh pada Dimas dengan wajah penuh ketakutan. "Mas, gua serius. Ini bukan tempat buat kita. Gua yakin ada yang nggak beres di sini." Dimas mengangkat tangan, meminta Arif untuk diam. Ia menajamkan pendengarannya, memastikan arah suara itu. Isakan itu semakin jelas, berasal dari ruangan di ujung koridor. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekat. Pintu ruangan itu setengah tertutup. Dimas mendorongnya perlahan, menyebabkan suara derit yang mempekakkan telinga. Cahaya senter menyorot ke dalam ruangan, menampilkan pemandangan yang membuat napas mereka tertahan. Di tengah ruangan, terlihat seorang wanita berambut panjang duduk membelakangi mereka. Gaun putihnya terlihat lusuh,
dengan bercak-bercak merah yang samar. Bahunya berguncang pelan, seolah sedang menangis. "Permisi, Anda siapa?" tanya Dimas dengan suara bergetar. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya terus menangis, suaranya terdengar pilu. Dimas melangkah lebih dekat, sementara Arif tetap berdiri di ambang pintu, enggan mengikuti. "Mas, jangan dekat-dekat," bisik Arif. Namun Dimas mengabaikannya. "Bu," Dimas memanggil lagi. Kali ini wanita itu berhenti menangis. Suasana mendadak sunyi, begitu sunyi hingga suara napas mereka terdengar jelas. Wanita itu perlahan-lahan memutar kepalanya ke arah Dimas. Tapi, anehnya, tubuhnya tetap menghadap ke depan. Wajahnya terlihat mengerikan. Kulit pucat, mata kosong tanpa bola mata, dan bibir yang tersenyum lebar hingga ke telinga. Dimas terhuyung mundur, napasnya tersengal. Bukan ibu," gumamnya. Wanita itu tiba-tiba tertawa pelan. Suara tawanya menggema, menciptakan suasana yang semakin menyeramkan. Tanpa peringatan, ia bangkit berdiri dan melangkah mundur, perlahan-lahan mendekati Dimas. Arif, yang panik melihat itu, menarik Dimas keluar dari ruangan. "Lari!" teriaknya. Mereka berdua berlari secepat mungkin, kembali ke lobi utama. Namun, sebelum mereka sampai, suara pintu yang tertutup keras bergema di belakang mereka. "Kita dikunci di sini, Mas," teriak Arif. Ia mencoba membuka pintu utama. Namun pintu itu tidak bergeming, seolah-olah ada kekuatan besar yang menahannya. Dimas terdiam, menatap sekitar dengan putus asa. Pikirannya masih berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara isakan wanita itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Mereka berdua menoleh ke koridor di belakang mereka. Wanita itu muncul lagi, berdiri di ujung lorong, memandang mereka dengan tatapan kosong. Dimas menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. "Kita nggak bisa terus-terusan lari. Gua harus cari tahu apa yang dia mau." "Lo gila? Dia bukan manusia, Mas. Gue nggak mau mati di sini." Namun, sebelum mereka bisa berdiskusi lebih jauh, tiba-tiba sebuah benda jatuh dari meja resepsionis. Sebuah amplop kuning tua tergeletak di lantai, seperti baru saja dilemparkan. Dengan hati-hati, Dimas mengambil amplop itu. Isinya adalah selembar foto hitam putih yang tampak buram. Di foto itu, terlihat seorang wanita berpakaian perawat, berdiri di depan pintu sebuah ruangan rumah sakit. Di bagian belakang foto, terdapat tulisan tangan yang pudar. "Ruangan 309. Ruangan 309, gumam Dimas, membaca tulisan itu dengan suara pelan. Arif menatapnya dengan bingung. "Lo nggak serius kan mau nyari ruangan itu?" Namun, Dimas sudah memutuskan. Foto itu terasa seperti sebuah petunjuk, sebuah jawaban dari teka-teki yang menghubungkan dirinya, ibunya, dan rumah sakit ini. Dengan tekad yang bulat, ia mulai melangkah menuju tangga yang menuju ke lantai atas, tempat ruangan 309 berada. Meski Arif memprotes, akhirnya ia mengikuti Dimas. Rasa takutnya masih kalah dengan keinginannya untuk tidak meninggalkan sahabatnya sendirian. Namun, ketika mereka mulai menaiki tangga, suara langkah kaki lain terdengar mengikuti mereka. Mereka berhenti dan menoleh ke belakang, tetapi lorong di bawah tampak kosong. Namun, suara itu terus terdengar, semakin mendekat. "Cepat, Mas, kita harus naik," desak Arif, hampir menangis karena panik. Dimas dan Arif mempercepat langkah mereka, hingga akhirnya mereka tiba di lantai 3. Ruangan 309 terletak di ujung koridor. Pintunya setengah terbuka. Di atas pintu itu, tergantung sebuah papan nama dengan tulisan pudar. "Ruang operasi." Koridor lantai 3 terasa lebih dingin daripada lantai bawah. Lampu neon yang tergantung di langit-langit sebagian besar telah rusak, menyisakan serpihan kaca
yang bertebaran di lantai. Cahaya senter yang dipegang Dimas dan Arif menjadi satu-satunya penerangan saat mereka berdiri di depan pintu ruang 309. Papan nama bertuliskan, ruang operasi menggantung miring di atas pintu, seolah memberi peringatan terakhir bagi siapapun yang berani masuk. "Mas, gue bener-bener gak yakin soal ini," bisik Arif. Suaranya hampir tenggelam oleh suara napasnya yang berat. Tangannya gemetar memegang kamera. Dimas tidak menjawab. Matanya terpaku pada pintu yang sedikit terbuka itu. Bau menyengat bercampur obat-obatan lama dan darah kering tercium semakin kuat saat mereka mendekat. Dengan hati-hati, Dimas mendorong pintu itu hingga terbuka sepenuhnya. Cahaya senter menyorot ke dalam ruangan. Pemandangan di dalam membuat kedua pria itu terpaku. Ruang operasi itu terlihat seperti baru saja digunakan, meskipun bangunan ini telah lama terbengkalai. Meja operasi di tengah ruangan masih utuh, lengkap dengan sabuk-sabuk pengikat di sisinya. Di sekitar meja, peralatan bedah berserakan, sebagian besar berkarat, namun beberapa masih tampak bersih seolah-olah baru digunakan. Namun, yang paling mencolok adalah bercak darah yang mengering di lantai, membentuk pola aneh yang menyerupai lingkaran dengan simbol-simbol yang tidak mereka kenali. "Ini nggak masuk akal," bisik Arif, mundur selangkah. Dimas melangkah masuk, perlahan menyusuri ruangan. Perasaannya bercampur antara takut dan penasaran. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa tempat ini menyimpan jawaban atas semua misteri yang membebani pikirannya selama bertahun-tahun. Di sudut ruangan, ia menemukan sebuah rak besi yang hampir runtuh. Di atasnya terdapat tumpukan map dan catatan tua. Dimas mengambil salah satu map dan membuka isinya. Dokumen itu adalah rekam medis pasien, lengkap dengan nama, usia, dan diagnosis. Namun, di bagian bawah map, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terpaku. Nama Siti Kurniasih tertulis di salah satu halaman. "Ini ibu gua," gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. "Apaan, Mas?" tanya Arif, yang masih berdiri di ambang pintu, enggan masuk lebih jauh. Dimas menunjukkan dokumen itu pada Arif. "Nama ibu gua ada di sini. Dia pasien di rumah sakit ini sebelum meninggal." Arif hanya mengangguk pelan, tidak tahu harus berkata apa. Namun, sebelum mereka bisa berbicara lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar ruangan. Langkah itu terdengar berat, seperti seseorang menyeret kakinya. "Mas, itu bukan gue, kan?" bisik Arif. Matanya membesar karena takut. Dimas menggeleng. Perlahan, mereka mematikan senter mereka, membiarkan ruangan itu kembali gelap gulita. Langkah kaki itu semakin mendekat, berhenti tepat di depan pintu ruang 309, hening. Kemudian, suara derit pintu terdengar, diikuti oleh bayangan hitam besar yang masuk ke dalam ruangan. Dimas dan Arif menahan napas, tubuh mereka kaku di tempat. Bayangan itu tampak seperti seorang pria dengan postur tubuh besar, mengenakan jas dokter yang lusuh dan berlumuran darah. Bayangan itu berdiri diam di tengah ruangan, punggungnya menghadap mereka. Tiba-tiba, ia memutar kepalanya dengan gerakan yang tidak alami, menatap langsung ke arah mereka. Wajahnya penuh luka, menganga, dan matanya bersinar merah. "Kalian tidak seharusnya di sini." Suaranya berat, menggema di seluruh ruangan. Arif berteriak, tidak peduli lagi dengan apapun. Ia menarik tangan Dimas dan mencoba berlari keluar. Tetapi pintu ruangan tiba-tiba tertutup dengan keras, mengunci mereka di dalam. "Mas, kita nggak bisa keluar. Kita mati di sini." Arif panik, mencoba membuka pintu dengan sekuat tenaga. Dimas, meskipun takut, mencoba tetap tenang. Ia memutar otaknya, mencari cara untuk keluar dari situasi itu. Matanya tertuju pada simbol-simbol di lantai yang bercampur darah.
Ia tidak tahu apa artinya, tetapi ia merasa bahwa simbol itu adalah kunci. Tanpa pikir panjang, Dimas mendekati lingkaran itu. Bayangan pria besar itu masih berdiri di tengah ruangan, memandangnya dengan tajam, tetapi tidak bergerak. Dengan senter yang mulai redup, Dimas memperhatikan simbol itu lebih dekat. Di tengah lingkaran terdapat sesuatu yang aneh. Sebuah kalung kecil dengan liontin berbentuk bulan sabit. Kalung itu terlihat tidak cocok dengan suasana ruangan, seolah-olah seseorang sengaja meninggalkannya di sana. Dimas meraih kalung itu. Begitu ia menyentuhnya, suasana ruangan berubah drastis. Angin dingin bertiup kencang, meskipun mereka berada di dalam ruangan. Lampu neon yang rusak tiba-tiba menyala, berkedip-kedip liar. Bayangan pria besar itu mengeluarkan suara jeritan yang mengerikan. Kemudian mulai melangkah cepat ke arah Dimas. "Mas, cepat keluar!" teriak Arif, yang masih berusaha membuka pintu. Namun, sebelum bayangan itu bisa menyentuh Dimas, kalung di tangannya mulai bersinar terang. Cahaya itu begitu menyilaukan hingga memenuhi seluruh ruangan. Bayangan pria itu berhenti, mengeluarkan suara jeritan terakhir, sebelum akhirnya menghilang dalam sekejap. Hening kembali menyelimuti ruangan. Lampu neon kembali mati, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Arif berhasil membuka pintu, dan tanpa berpikir dua kali, ia menarik Dimas keluar. Mereka berlari sekuat tenaga, menuruni tangga hingga ke lobi utama. Namun, ketika mereka sampai di lobi, mereka terhenti. Di sana, berdiri wanita bergaun putih yang mereka lihat sebelumnya. Kali ini, wajahnya terlihat lebih jelas. Itu memang ibu Dimas. Namun, wajahnya terlihat tenang, tidak lagi menyeramkan. Ia tersenyum lembut ke arah Dimas sebelum berbicara dengan suara pelan. "Terima kasih sudah menemukan kebenaran." Sebelum Dimas bisa menjawab, sosok itu menghilang, meninggalkan keheningan yang membingungkan mereka berdua. Dengan napas yang masih memburu, Arif menoleh ke Dimas. "Mas, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Dimas hanya menggenggam kalung itu erat-erat. Ia tidak tahu pasti, tetapi ia merasa ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Malam terasa semakin mencekam saat Dimas dan Arif keluar dari lobi rumah sakit Harapan Jaya. Udara dingin menusuk hingga ke tulang, tetapi mereka tetap melangkah cepat menuju gerbang utama, yang entah bagaimana kini terbuka lebar, seolah membiarkan mereka pergi. Meski telah meninggalkan ruangan 309 dan sosok misterius di dalamnya, rasa takut belum sepenuhnya hilang. Dimas menggenggam kalung dengan liontin bulan sabit yang baru saja ditemukannya. Ia tahu, benda ini bukan sekadar perhiasan biasa. Ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang berhubungan dengan ibunya dan misteri rumah sakit ini. "Mas, kita nggak bisa balik lagi ke sini," kata Arif sambil membenarkan letak kameranya yang tergantung di leher. Wajahnya masih pucat. "Gua nggak peduli tugas lo. Tempat ini terlalu berbahaya." Dimas mengangguk pelan, tetapi pikirannya terus berputar. "Gua juga nggak mau balik, Rif. Tapi gua harus cari tahu lebih banyak soal ibu gua. Kalung ini kayaknya ada hubungannya sama apa yang terjadi di rumah sakit ini." Arif memandang Dimas dengan cemas. "Lu serius? Lu masih mau mengegali lebih dalam? Bukannya udah cukup apa yang kita alamin tadi?" "Lu nggak ngerti, Rif." Dimas berhenti berjalan, menatap sahabatnya. "Ibu gue meninggal di sini, dan kematiannya nggak pernah dijelasin. Gue nggak bisa berhenti sekarang." Arif ingin membantah, tetapi ia tahu tekad Dimas tidak bisa digoyahkan. Ia menghela napas berat. "Kalau gitu, apa rencana lo?" Dimas memandang ke arah gedung rumah sakit tua yang kini terlihat seperti bayangan kelam di bawah cahaya bulan. "Gua harus tahu lebih banyak soal ruangan 309 dan kalung ini.
Gue juga perlu cari tahu siapa pria besar itu dan kenapa ibu gue muncul tadi. Semua ini ada hubungannya. Keesokan paginya, Dimas memutuskan untuk mengunjungi perpustakaan kota tua, tempat penyimpanan arsip sejarah kota, termasuk dokumen-dokumen tentang bangunan bersejarah. Ia berharap bisa menemukan informasi tentang Rumah Sakit Harapan Jaya dan tragedi yang mungkin terjadi di sana. Arif, meski masih trauma, akhirnya setuju untuk menemani. Mereka tiba di perpustakaan yang sunyi, dikelilingi rak-rak tua berisi buku dan dokumen. Dimas langsung menuju meja informasi untuk mencari arsip tentang rumah sakit itu. Petugas perpustakaan, seorang pria tua dengan kacamata tebal, memandang Dimas dengan tatapan serius saat ia menyebutkan nama rumah sakit tersebut. Rumah Sakit Harapan Jaya, ya? Gumamnya sambil membuka laci arsip. Bangunan itu sudah ditutup lebih dari 2 dekade lalu. Banyak cerita aneh tentang tempat itu. Cerita aneh seperti apa, Pak? Tanya Dimas, berusaha terdengar santai meski hatinya berdebar. Pria itu berhenti sejenak, seolah ragu ingin melanjutkan. Dulu, tempat itu terkenal sebagai rumah sakit terbaik di kota. Tapi di tahun terakhir sebelum ditutup, banyak kejadian aneh. Pasien-pasien yang menjalani operasi seringkali tidak keluar hidup-hidup. Ada desas-desus tentang praktik ilegal yang dilakukan di sana, tetapi tidak pernah ada bukti kuat. Praktik ilegal? Dimas mengernyit. Ya, kabarnya beberapa dokter di sana terlibat dalam percobaan medis yang tidak manusiawi. Jawab pria itu dengan nada pelan, nyaris berbisik. Operasi-operasi yang dilakukan tidak sesuai prosedur. Banyak pasien yang menghilang dan keluarga mereka tidak pernah mendapat penjelasan. Dimas merasakan bulu kuduknya meremang. Ia teringat simbol-simbol aneh di lantai ruang operasi dan pria besar dengan jas dokter lusuh. Mungkinkah semua itu berkaitan? Petugas perpustakaan menyerahkan sebuah map tua berisi dokumen tentang rumah sakit itu. Ini arsip yang kami punya. Tapi hati-hati, nak. Kadang, menggali masa lalu bisa membuka pintu yang tidak seharusnya. Dimas dan Arif duduk di salah satu meja baca, membuka dokumen-dokumen itu dengan hati-hati. Sebagian besar adalah catatan tentang sejarah pendirian rumah sakit, daftar dokter, dan laporan keuangan. Namun, di antara tumpukan itu, mereka menemukan sebuah artikel koran tua yang menarik perhatian. Judulnya berbunyi, "Insiden Mengerikan di Rumah Sakit Harapan Jaya. Pasien hilang tanpa jejak." Artikel itu menceritakan tentang seorang dokter bernama Dr. Herman Santoso, kepala departemen bedah di rumah sakit itu. Ia dikenal sebagai ahli bedah jenius, tetapi juga penuh kontroversi. Ada tuduhan bahwa ia melakukan percobaan medis terlarang pada pasien-pasiennya, tetapi tidak pernah terbukti secara hukum. Apa mungkin dia pria yang kita lihat tadi malam? Tanya Arif sambil memandang Dimas. Dimas mengangguk pelan. Bisa jadi, kalau dia benar-benar melakukan percobaan ilegal, itu bisa menjelaskan kenapa dia masih ada di rumah sakit itu. Mungkin arwahnya terperangkap karena dosanya sendiri. Namun, perhatian Dimas tertuju pada bagian lain artikel itu. Disebutkan bahwa Dr. Herman sering bekerja di ruang operasi 309 dan salah satu pasien terakhir yang dirawatnya adalah seorang wanita bernama Siti Kurniasih, ibunya. Ini dia, bisik Dimas. Suaranya bergetar. Ibu gua adalah salah satu korban. Arif menatap sahabatnya dengan prihatin. Tapi kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi pada ibu lo di sana? Dimas tidak menjawab. Namun, pikirannya kembali pada kalung dengan liontin bulan sabit yang ditemukannya di ruang operasi. Ia merasa bahwa benda itu adalah kunci untuk memahami semuanya. Setelah meninggalkan perpustakaan, Dimas memutuskan untuk menemui seorang teman lamanya, Mbak Ratih, yang dikenal sebagai seorang paranormal. Ia berharap Mbak Ratih bisa membantunya memahami kekuatan di balik kalung itu,
dan memberikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka bertemu di rumah sederhana Mbak Ratih yang penuh dengan dupa dan benda-benda ritual. Begitu Dimas menunjukkan kalung itu, raut wajah Mbak Ratih langsung berubah serius. "Kalung ini bukan benda biasa," ujar Mbak Ratih sambil memegang liontin itu. "Ini semacam jimat pelindung, tetapi juga bisa menjadi penghubung dengan arwah yang terikat." "Penghubung?" tanya Dimas. "Bingung." Mbak Ratih mengangguk. "Arwah ibumu menggunakan kalung ini untuk melindungi dirinya dari kekuatan gelap di rumah sakit itu. Tetapi ketika ia meninggal, kalung ini menjadi penghubung antara dirinya dan dunia ini. Ia mungkin mencoba memberitahumu sesuatu, Dimas. Sesuatu yang penting." "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Dimas dengan nada putus asa. "Untuk mengetahui semuanya, kamu harus kembali ke rumah sakit itu," jawab Mbak Ratih. "Kali ini kamu harus siap menghadapi kebenaran, apapun bentuknya. Jika tidak, arwah ibumu akan terus terperangkap di sana." Mendengar itu, Arif yang sedari tadi diam langsung memprotes. "Mas, lu nggak serius kan? Kita nyaris mati di sana." Namun, Dimas sudah membuat keputusan. Dengan atau tanpa Arif, ia akan kembali ke rumah sakit Harapan Jaya untuk menemukan kebenaran. Malam itu, rumah sakit Harapan Jaya kembali berdiri angker di bawah sinar bulan. Bangunan itu tampak lebih gelap dari sebelumnya, seperti lubang hitam yang menunggu untuk menelan siapa saja yang berani mendekat. Dimas berdiri di depan gerbang dengan liontin bulan sabit yang tergantung di lehernya. Di sampingnya, Arif tampak gelisah, berulang kali memeriksa kameranya, seolah itu bisa memberinya keberanian. "Gua nggak tahu kenapa gua mau ikut lagi," gumam Arif. Suaranya lebih seperti keluhan. "Kalau kita mati malam ini, gua sumpahin lo di akhirat." Dimas tersenyum kecil, meski dalam hatinya ia sama takutnya dengan Arif. "Kalau kita mati, setidaknya kita mati dengan tujuan. Lo udah rekam semua ini kan?" Arif mengangguk lesu, lalu menatap gedung itu. "Kita beneran masuk lagi?" "Gua harus, Rif. Gua harus tahu apa yang terjadi sama ibu gua." Tanpa berkata lagi, mereka melangkah masuk. Tangga tua yang mereka naiki kembali berderit di setiap langkah. Udara di dalam rumah sakit terasa lebih berat. Hampir seperti ada sesuatu yang mencoba menahan mereka untuk terus maju. Ketika mereka sampai di lantai 3, suasana berubah drastis. Lampu neon yang sebelumnya mati kini berkedip-kedip, memberikan cahaya samar yang justru membuat suasana semakin menyeramkan. Ruang 309 berdiri di ujung koridor, pintunya kembali terbuka sedikit. Namun, kali ini suara samar terdengar dari dalam, seperti bisikan orang-orang yang sedang berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. "Mas, suara itu." Arif berbisik, suaranya bergetar. Dimas mengangguk, menggenggam liontin di lehernya. "Kita harus masuk." Dengan napas tertahan, mereka mendorong pintu itu hingga terbuka lebar. Pemandangan di dalam ruangan tidak jauh berbeda dari malam sebelumnya, tetapi kali ini ada sesuatu yang baru. Meja operasi kini dilengkapi dengan tubuh seseorang yang terbaring di atasnya. Dimas dan Arif membeku. Tubuh itu adalah seorang wanita, mengenakan gaun rumah sakit yang kotor dengan bercak darah. Wajahnya tidak terlihat karena cahaya lampu yang samar. Namun, ketika mereka melangkah lebih dekat, Dimas merasa tubuhnya lemas. Wanita itu adalah Siti Kurniasih, ibunya. "Ibu." Dimas berbisik, suaranya hampir tak keluar. Sosok itu tiba-tiba bergerak, membuka matanya. Namun matanya kosong, putih seluruhnya. Ia membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata dengan suara yang berat dan terdistorsi. "Dimas, kamu harus menghentikannya." Sebelum Dimas bisa menjawab, suara langkah berat terdengar dari koridor. Langkah itu semakin mendekat, dan bayangan besar muncul di ambang pintu. Itu adalah pria besar
dengan jas dokter lusuh yang mereka lihat sebelumnya. Dokter Herman Santoso. Dia kembali, gumam Arif dengan panik. Tubuhnya mundur ke dinding. Dimas berdiri di depan ibunya, mencoba melindunginya. "Apa yang kamu lakukan pada ibu saya?" teriaknya pada sosok itu. Dr. Herman melangkah masuk. Tubuhnya yang besar mengisi hampir seluruh ruangan. Wajahnya yang penuh luka menganga tampak lebih jelas di bawah cahaya berkedip. "Aku hanya menjalankan tugas," katanya. Suaranya dingin dan berat. "Kamu membunuh ibu saya." Dimas berteriak, amarah menguasai dirinya. "Namun, dokter," Herman hanya tertawa. Suara tawanya menggema, seperti suara logam yang beradu. "Dia adalah bagian dari eksperimenku. Eksperimen untuk melawan kematian. Tapi, dia terlalu lemah." Dimas mengepalkan tangan, ingin menyerang pria itu. Tetapi tubuhnya terasa berat. Suara ibunya kembali terdengar. "Dimas, gunakan kalung itu." Dimas meraih liontin bulan sabit di lehernya. Cahaya dari liontin itu mulai memancar, perlahan-lahan menerangi seluruh ruangan. Dr. Herman mengeluarkan suara geraman, mundur beberapa langkah. "Tidak, benda itu tidak seharusnya ada di sini," jeritnya. Cahaya dari liontin semakin terang. Di dalam cahayanya, bayangan tubuh Dr. Herman mulai memudar. Suara jeritannya menggema, seperti tangisan ratusan orang sekaligus, sebelum akhirnya ia lenyap sepenuhnya. Setelah keheningan kembali menyelimuti ruangan, tubuh Ibu Dimas di meja operasi mulai menghilang perlahan, berubah menjadi cahaya lembut. Sebelum lenyap sepenuhnya, ia memandang Dimas dengan senyum penuh kasih. "Terima kasih, Nak. Kamu sudah membebaskan Ibu dan semua jiwa yang terperangkap di sini." "Ibu?" Dimas berusaha mendekat, tetapi cahaya itu menghilang, meninggalkan ruangan dalam gelap total. Lampu senter Arif menyala kembali, memperlihatkan ruangan yang kini kosong. Tidak ada meja operasi, tidak ada simbol darah di lantai, hanya ruangan kosong yang dingin dan berdebu. "Mas, semuanya udah selesai, kan?" tanya Arif. Suaranya masih gemetar. Dimas mengangguk pelan, meski hatinya merasa berat. Ia tahu, meski telah membebaskan ibunya, luka di hatinya akan selalu ada. Namun, setidaknya ia telah menemukan jawaban atas kematian ibunya. Dimas dan Arif meninggalkan rumah sakit itu tidak pernah kembali lagi. Beberapa minggu kemudian, berita tentang Rumah Sakit Harapan Jaya tersebar di media lokal. Bangunan itu akhirnya dihancurkan dan tanahnya akan dibangun ulang menjadi taman kota. Dimas menyimpan liontin bulan sabit itu di tempat yang aman, sebagai kenangan tentang perjuangannya mencari kebenaran. Meski semuanya telah selesai, ia tahu bahwa pengalaman itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Dan di suatu malam yang tenang, ia bermimpi melihat ibunya tersenyum di tengah taman bunga. Dalam mimpinya, ia mendengar suara lembut ibunya berkata, "Terima kasih, Dimas. Sekarang ibu bisa tenang." Tersenyum dalam tidurnya, Dimas merasa hatinya akhirnya damai.